Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Yaya akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul penerapan data mining untuk klasterisasi area rawan kecelakaan kendaraan di daerah Montgomery County, Pennsylvania, Amerika Serikat berdasarkan waktu dan tempat. Berikut adalah anggota dari kelompok Yaya. Yang pertama yaitu Muhammad Sailendra Kusuma, yang kedua saya sendiri Fredo Motino, yang ketiga Azari Baidowi, dan yang terakhir yaitu M. Arya Raffi Danindra. 911 adalah nomor telepon darurat untuk rencana penomoran Amerika Utara, salah satu dari 8 kode N11. Di lebih dari 90% lokasi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, menekan 911 dari telepon manapun akan menghubungkan penelepon ke kantor pengiriman darurat. Kecelakaan merupakan keadaan darurat yang memerlukan penanganan yang tepat dan cepat, sehingga penting untuk tenaga medis dan kepolisian untuk segera tiba di tempat kejadian perkara untuk memberikan pertolongan dan mengamankan lalu lintas. Untuk itu perlu dilakukan klasifikasi daerah rawan untuk pertimbangan dalam pembagian titik patroli kepolisian dan titik penempatan ambulans dan siaga tim medis. Terdapat 128.000 kecelakaan dengan 80.000 yang berakhir cedera, serta 1.200 yang berakhir kematian pada tahun 2017. Angka ini naik 4.000 kecelakaan dari tahun 2012, yaitu 124.000 kasus di daerah Pennsylvania. Oleh karena banyaknya angka kecelakaan di daerah Pennsylvania, dilakukan klasterisasi area rawan kecelakaan yang harapannya dapat ditentukan daerah rawan kecelakaan kendaraan, dapat membantu kepolisian dalam penentuan daerah patroli, dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam pembangunan perangkat keselamatan jalan, dan dapat menjadi salah satu patokan pembangunan sarana kesehatan. Untuk metode yang kami gunakan di sini adalah kami memutuskan untuk menggunakan metode K-means, karena K-means mampu untuk melakukan pengelompokan data sehingga didapatkan daerah yang rawan kecelakaan dengan tambahan rata-rata waktu kejadian pada setiap kelompok yang memberikan informasi jam berapa kecelakaan sering terjadi, sehingga kami bisa mengelompokkan untuk lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan tersebut, serta kami mengelompokkan waktu-waktu sering terjadinya kecelakaan, sehingga kami bisa mendapatkan informasi untuk pertimbangan, untuk jadwal patroli, untuk wilayah tertentu dengan waktu tertentu. Nah, selanjutnya kami menggunakan siluet koefisien. Nah, kenapa kami menggunakan siluet koefisien? Karena siluet koefisien ini mampu untuk melihat kualitas dan kekuatan klaster. Jadi seberapa baik suatu objek ditempatkan dalam suatu klaster bisa dilihat bagaimana kualitasnya. Nah, metode ini merupakan gabungan dari metode cohesion dan separation, di mana ada 3 tahap dalam siluet koefisien ini. Yang pertama yaitu menghitung rata-rata jarak dari suatu dokumen, misalkan I, dengan semua dokumen lain yang berada dalam satu klaster tersebut. Dengan misal J adalah dokumen lain dalam klaster A, dan D, I, dan J adalah jarak antara dokumen I dengan J. Itu adalah penjelasan dari rumus pada tahap yang pertama. Dan untuk yang tahap kedua yaitu menghitung jarak rata-rata dari dokumen I tersebut dengan semua dokumen di klaster lain dan diambil nilai terkecilnya. Dengan D, I, C adalah jarak rata-rata dokumen I dengan semua objek pada klaster lain C, di mana A tidak sama dengan C. Dengan B dalam kurung I sama dengan min C tidak sama dengan A, D dalam kurung I, C. Tahap yang terakhir atau yang ketiga yaitu nilai siluet koefisien itu diperoleh dengan rumus S
dalam kurung I sama dengan B dalam kurung I dikurangi A dalam kurung I dibagi maksimum A dalam kurung I, B dalam kurung I. Nah, pendekatan rata-rata nilai metode siluet itu bertujuan untuk menduga kualitas dari klaster yang terbentuk. Semakin tinggi nilai rata-ratanya, maka akan semakin baik berdasarkan grafik banyak klaster optimal yang terbentuk. Nah, selanjutnya yaitu pada tahap pre-processingnya. Itu yang pertama yaitu tahap penseleksian data. Nah, pada tahap ini kami mengambil data 911 call dari daerah Montgomery County, Pennsylvania, Amerika Serikat, di mana data tersebut didapat dari Kaggle dengan sumber asli dari pemerintah lokal Pennsylvania, sehingga data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, atau dengan kata lain data tersebut merupakan data yang faktual. Untuk tahap selanjutnya atau tahap kedua yaitu penyesuaian data. Nah, pada tahap ini kami melakukan reduksi data dengan mengambil baris data yang memiliki atribut title sama dengan traffic vehicle accident yang mengindikasikan adanya kecelakaan kendaraan dalam lalu lintas dengan hasil reduksi sebanyak 148.372 baris data yang akan digunakan dari jumlah data asli berjumlah 663.282 baris data. Kami mengurangi jumlah atribut yang digunakan dari 9 menjadi 3 saja, yaitu yang pertama atribut latitude, longitude, dan timestamp. Latitude, longitude untuk memperoleh lokasi atau titik terjadinya kecelakaan, dan timestamp untuk memperoleh data waktu terjadinya kecelakaan. Untuk selanjutnya ini dilakukan karena atribut lain dianggap tidak ada korelasinya dengan tujuan yang kami ingin capai di sini. Nah, kami menghapus data outlier yang mempengaruhi hasil sentroid akhir. Data dihapus karena lokasi data yang bersangkutan berada di luar wilayah penelitian kami, sehingga menjadi tidak relevan lagi untuk dimasukkan ke dalam data kami untuk proses selanjutnya. Nah, berikut merupakan gambaran dari proses reduksi baris dan atribut. Nah, pada kode ini kita melakukan pembacaan data CSV di mana data yang dibaca dipilah menggunakan operasi if, sehingga dapat mereduksi data hanya data yang memiliki atribut title traffic .2 vehicle accident yang diambil. Selain itu, atribut juga dipangkas di mana atribut yang dipakai hanya atribut latitude, longitude, dan timestamp saja yang berada pada indeks 0, 1, dan 5 pada dataset yang kami miliki, yang kemudian data disimpan dalam bentuk array. Nah, ketika array yang sudah terbentuk ini kemudian diubah menjadi data CSV kembali. Proses pengubahan ini bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan algoritma nantinya, sehingga data yang dipakai sudah bersih dan tidak perlu dilakukan pembersihan berulang setiap ingin mencoba algoritma yang dibangun. Nah, berikut merupakan proses pembersihan data outlier, bisa dilihat pada proses sebelum dan sesudahnya, sehingga data dibersihkan dengan melihat nilai yang janggal, lalu mencari baris data yang janggal tersebut, lalu menghapusnya. Nah, selanjutnya pada tahap penambangan data akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada kode tersebut, kami melakukan pembacaan data CSV yang kami ubah ke dalam bentuk array, di mana sebelum diubah, pada atribut pertama dan kedua dilakukan casting ke dalam tipe data float. Pada kode 2A dilakukan pemilihan centroid secara random dengan jumlah centroid yang dipilih menyesuaikan nilai K atau jumlah klaster yang ingin dibuat. Pada kode ini muncul masalah karena data yang kami memiliki duplikasi data, dan duplikasi data tersebut penting untuk pengetahuan yang kami ingin dapatkan, sehingga kemungkinan centroid random yang dipilih memiliki nilai yang sama itu ada. Hal tersebut tentu tidak kami inginkan, maka dibuatlah kode 2B di mana dilakukan proses rekursif pengecekan apakah nilai setiap centroid sudah berbeda setiap kali nilai centroid baru ditentukan. Bila masih sama, maka fungsi akan terus dipanggil hingga ditentukan nilai centroid yang berbeda pada masing-masing centroid yang dipilih. Pada kode 4 dilakukan penghitungan jarak menggunakan perhitungan Euclidean distance, dikarenakan nilai jarak yang kami butuhkan merupakan jarak secara garis linear lurus.
Pada kode ini, perhitungan Cummins clustering dilakukan. Pertama, dibuat array dalam array di mana array tersebut berjumlah sesuai jumlah K atau cluster yang ingin dibuat. Lalu kami melakukan perulangan dengan perhitungan Euclidean distance pada setiap baris data pada dataset yang kami miliki. Atribut yang kami gunakan hanya dua, yaitu lat dan lang. Sedangkan timestamp akan digunakan nanti menggunakan perhitungan modus. Perhitungan dilakukan dengan centroid yang sebelumnya sudah dibuat. Pada kode 6, iterasi Cummins dilakukan, di mana iterasi akan berhenti ketika nilai centroid tidak berubah. Prosesnya diawali dengan pembuatan sebuah array untuk menampung centroid baru. Lalu centroid lama dan centroid baru dibandingkan. Bila centroid berbeda, maka Cummins akan dipanggil kembali dengan nilai centroid yang dihitung kembali, di mana nilai centroid lama dan centroid baru bertukar, sehingga centroid lama diisi oleh nilai centroid baru. Sedangkan nilai centroid baru ditentukan kembali dengan perhitungan nilai rata-rata dari elemen cluster. Kemudian, proses berlanjut hingga nilai centroid lama dan centroid baru sama. Selain itu juga dihitung nilai modus dari timestamp yang dimiliki tiap cluster. Digunakan nilai modus untuk merepresentasikan waktu kecelakaan yang paling sering muncul, sehingga hasil akhir dapat ditentukan hasil clustering serta hasil modus timestamp dari masing-masing cluster. Pada kode 7 ini dilakukan perhitungan silhouette coefficient, di mana akan ditentukan nilai K atau jumlah cluster terbaik. Pada kode ini, silhouette coefficient akan dihitung secara langsung setiap nilai K yang sudah ditentukan, min dan max-nya. Dari nilai K yang akan dicoba, misalkan min 2 dan max 10, maka akan mengecek nilai K dari 2 hingga K-nya 10. Lalu dilakukan pemilihan sebuah elemen dalam sebuah cluster, di mana pada setiap iterasinya, elemen yang dipilih akan bergeser sesuai cluster yang sedang dihitung. Dengan memanfaatkan index array, karena nilai yang dicari harus dari setiap cluster, maka perulangan dilakukan 2 kali sejumlah banyaknya cluster. Hal ini bertujuan untuk mengakali pengecekan yang berulang tersebut. Lalu pada setiap clusternya dihitung jarak intra-cluster dan inter-cluster dari elemen yang dipilih di cluster yang bersangkutan. Untuk mengakali penentuan intra dan inter-cluster, kami memanfaatkan pergerasan index array sehingga indeks tersebut selalu mengarah pada intra-cluster, sehingga kami dapat membedakan inter-cluster dan inter-cluster sehingga didapatkan intra-distance dan inter-distance. Dari sumber yang kami baca, intercluster dipilih dari nilai yang paling kecil. Lalu dilakukan perhitungan silhouette coefficient, yaitu interdistance dikurangi intradistance dibagi nilai maksimum antara interdistance dan intradistance. Pada kode ini dilakukan pemanggilan fungsi silhouette, dibarengi dengan pengisian nilai minimum cluster dan maksimum cluster lalu melakukan print data. Untuk lanjutan dari tahap 3 adalah mengecek kebenaran Cummins. Kami melakukan tes dengan membandingkan beberapa tes data yang kami olah menggunakan algoritma Cummins yang kami buat dan dicocokkan dengan algoritma Cummins hasil output dari scikit-learn. Setelah melakukan beberapa revisi pada algoritma yang kami buat, dihasilkan kesamaan dengan melakukan pengamatan pada data kami dengan 10 baris data, 100 baris data, dan seluruh data, serta dataset iris sebagai pembanding lain. Selanjutnya, dicari nilai hasil K terbaik menggunakan silhouette coefficient dengan perhitungan K mencapai 16. Kesimpulannya, dari perhitungan yang sudah dilakukan, didapat nilai tertinggi berada pada nilai K sama dengan 11, dengan nilai silhouette coefficient sama dengan 0,679, 256, 458, 353, 997, sehingga jumlah cluster yang akan dibuat berjumlah 11 cluster. Dapat dilihat hasil clusteringnya terbentuk dari 11 centroid yang memiliki elemen paling banyak adalah centroid 2, diikuti dengan centroid 10. Dengan centroid 2 itu koordinatnya sebagai berikut dan memiliki 20.878 elemen, dan centroid 10 dengan koordinat sebagai berikut dan elemennya 20.572. Untuk visualisasi hasil, visualisasi pertama berbentuk map dan visualisasi kedua berupa scatter plot. Setelah itu disesuaikan hasil scatter plot dengan map sebagai berikut.
Dari hasil clustering yang kami lakukan, kami mendapatkan pengetahuan berupa wilayah yang paling rawan kecelakaan berada pada daerah sekitar klaster 2 dengan koordinat XY-nya berada di 40,11203.849 dan minus 75,38296.855 dengan adanya 20.878 kejadian, dan klaster 10 dengan koordinat XY-nya berada pada 40,1094627 dan minus 75,308.35417 dengan 20.572 kejadian. Yang kedua, waktu terjadinya kecelakaan paling sering muncul dapat disimpulkan 10 klaster pada jam 5 sore dan 1 klaster pada jam 3 sore. Informasi di atas dapat dipakai untuk membantu keputusan sesuai dengan manfaat penelitian yang telah kami sampaikan sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.